Halo gengs, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan gua Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi kali ini kita akan buka ramalan lagi untuk kalian semua, dan sistem kali ini itu pick a card ya. Jadi kalian akan memilih salah satu dari 3 grup kartu yang sudah saya buka ya, berdasarkan contoh gambar atau visualisasi yang akan saya berikan setelah video kali ini. Oke, jadi gunakan intuisi kalian. Nanti kayak gue bakal siapin 3 visual yang berbeda, dan kalian cuman perlu menggunakan nalar kalian dan intuisi kalian untuk memilih gambar mana yang menarik perhatian kalian. Kemungkinan besar gambar itulah atau grup itulah yang merupakan ramalan kalian di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas ramalan apa temanya. Gue pengen tahu sih, gue pengen coba buka ya ramalan apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai jalur kesuksesan karir kalian di kehidupan saat ini. Oke, jadi dari masing-masing ramalan tersebut, gue akan mencari tahu apa yang perlu kalian antisipasi, apa yang perlu kalian pelajari, apakah ada yang perlu diperbaiki. Ya, pokoknya selengkap-lengkapnya kita akan coba buka dari ramalan masing-masing ini. Ya, sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube kami, Early Theory, ya, supaya kayak kita mau ngejar paling dekat apa ya? Paling dekat 1000 subscriber deh. Sumpah, kayak kita kan masih kecil ya, kita masih humble ya, kita masih kayak sederhana di sini. Gue mau pastiin kedepannya bisa berkembang ke komunitas yang lebih besar lagi ya, sama seperti Instagram kita. By the way, yang belum pernah nge-follow Instagram kita lumayan aktif di sana, selalu ada konten baru setiap harinya, jadi jangan lupa di-follow ya di @early.theory di Instagram. Oke, jadi mari kita mulai. Oke, gue bakal kasih lihat dulu 3 visualisasi dan nama grupnya ya, grup A, B, dan C ya. Jadi gue mulai transisi sekarang. Nah, jadi di sini ada 3 gambar ya, dari grup A di sisi kiri, ke tengah grup B, dan di grup C. Oke, gue akan berikan waktu ya, gue akan diam bentar. Kalian gunakan intuisi kalian untuk mencari tahu video gambar yang mana yang merupakan gambarnya kalian. Oke, gunakan intuisi kalian, nggak perlu banyak berpikir. Pokoknya gambar yang menarik perhatian kalian, kemungkinan besar itulah ramalan kalian. Oke. Setelah dipilih, di bawah profile description akan ada link ke timestamp masing-masing bagian kalian ya. Jadi bisa dipilih aja apakah grup A atau grup B atau grup C. I'll see you soon. Halo grup A, selamat datang di ramalan kalian. Dengan tema ramalan kali ini, apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus kalian ketahui untuk bisa mencapai jalur kesuksesan karir kalian. Oke, jadi di sini gue bakal pakai 2 tarot deck yang berbeda, Japaridze Tarot di sini, dan juga gue bakal pakai Crow Tarot. Ya, gue lagi suka banget nih sama deck yang ini, kecil tapi very powerful. Oke, jadi strukturnya ya di ramalan kali ini, pertanyaan pertama, di mana posisi kalian sekarang di karir kalian? Ya, di mana posisi kalian sekarang di karir kalian? Kita akan mencari tahu. Gue akan coba tarik 3 kartu dulu dari Japaridze Tarot. Setelah itu kita bakal coba mencari tahu ya, kartu setelah itu apa. Di sini ada kartu Queen of Cups. Oke, ada kartu Queen of Cups. Jadi kartu Queen of Cups itu selalu menandakan seseorang yang memiliki banyak keinginan ya, seseorang yang memiliki banyak ambisi, seseorang yang memiliki banyak passion ya. Kemungkinan besar kalian ini sekarang sedang mengejar atau menginginkan bekerja di tempat yang sesuai dengan passionnya kalian. Jika kalian tuh orangnya seni banget, mungkin kalian sekarang sedang mencari pekerjaan, atau kayak sekarang sedang bahkan bekerja di industri-industri kreatif, mungkin sebagai graphic designer, mungkin sebagai arsitek, atau mungkin sebagai seniman bahkan ya. Jadi sepertinya gue melihat banyak banget orang-orang yang bekerja di industri kreatif ya, dan Queen of Cups itu biasa juga mengarah ke ranah-ranah apa, marketing ya, advertising, PR, itu juga masuk ke sana ya. For some reason gue lebih ngeliatnya ke sana juga. Kartu kedua di sini ada kartu The Moon. Oke, sepertinya kebanyakan dari kalian sekarang juga sedang berada di posisi yang agak sedikit tersesat ya di jalur karir kalian ya. Kalian ngerasa bahwa kayak, oke, gue tahu apa yang gue inginkan, tapi mungkin gue juga belum sepenuhnya tahu bagaimana cara gue bisa meraih itu ya. The Moon pada dasarnya itu selalu menandakan bahwa kayak kita masih belum sepenuhnya mengetahui ya apa yang perlu kita ketahui, karena The Moon itu efeknya menyelubung ya, menyembunyikan. Oke, gue mau tarik dulu kartu yang ketiga di sini untuk mencari tahu posisi kalian terakhir. Oke, Wheel of Fortune, very interesting ya. Kartu Wheel of Fortune di sini selalu menandakan apa, tahu gak? Roda itu berputar ya. Jadi setiap kali Wheel of Fortune itu keluar, ini merupakan petanda yang positif bahwa akan ada perubahan besar yang akan terjadi di kehidupan karir kalian ya. Tapi memang pada dasarnya begini, Wheel of Fortune itu ya, kita ngomongnya realistis aja gitu.
perubahan atau roda perputaran itu rananya tidak selalu positif. Pastinya dong ya, kita bisa saja berputar dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Cuma disitulah kayak kita akan mencoba mengklarifikasi sekarang ya dari kartu Crow Tarot di sini. Oke, atas atau bawah? Gue lebih kenanya di atas sih. Gue tarik di atas ya. Wah, di Emperor sekarang. Ya, kartu di Emperor di sini. Gue mau tarik lagi kartu. Dua lagi. Kita akan mencari tahu ya. Di sini ada kartu Strength. Ya, kartu Strength. Dan coba aku lihat lagi di sini. Ada kartu Queen of Swords. Oke. Gue ngerasa ya, posisi kalian sekarang ini, kalian tuh sedang berada di posisi kayak pertengahan gitu loh, ya. Kemungkinan besar kalian yang kayak sekarang lagi nonton video gue, ya, terutama di grup A, ya, kalian sudah sempat menjalani sesuatu yang berhubungan dengan passion kalian atau sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kalian sukai, ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian tuh orang kreatif, kemungkinan besar kalian sekarang sudah pernah atau sudah sempat atau sekarang sedang bahkan bekerja di industri kreatif. Cuman memang sekarang kalian tuh sedang berada di persimpangan jalan, di mana kalian akan sering mempertanyakan gitu loh. Is this really what I want? Ya, apakah ini sesuatu yang kayak gue inginkan untuk jangka waktu panjang? Ya, dan kebanyakan dari kalian juga ngerasa bahwa kayak sekarang, gue udah berada di atas sih. Ya, gue udah tahu apa yang perlu gue pelajari di sini dan sepertinya gue sudah menyelesaikan pembelajaran gue, ya, di pekerjaan gue sekarang ini. Jadi gue ngerasa bagi para grup A ini ya, kalian adalah orang-orang yang saking ambisiusnya, kalian tuh lumayan kayak haus akan progres. Ya, dan kalian selalu mempertanyakan gitu ya, what else is next, ya. Dan di sini dengan kartu Queen of Swords juga, gue ngelihat kalian ini sekarang udah mulai mempertanyakan gitu loh, apakah sekarang yang gue kerjain ini worth it atau tidak? Karena kalau misalnya dari segi pembelajarannya, gue udah ngerasa gue udah ngumpulin ini cukup banyak pengalaman dari posisi gue sekarang, dari jabatan gue sekarang, dari pekerjaan gue sekarang. Ya, time to move on. Ya, pertanyaan kalian sekarang adalah, apakah ini langit-langitnya? Apakah ini limitnya, apakah ini batasan paling maksimum nih dari karir gue? Dan tentu saja tidak. Ya, balik lagi, gue ngerasa ada perasaan tidak puas dengan posisi yang sekarang sudah kalian miliki di karirnya kalian. Ya, mau itu kalian tuh baru saja memulai hidup karir kalian, atau mau kalian tuh sekarang sudah kayak lumayan senior di pekerjaan kalian, yang gue rasa sih sebenarnya sekarang kalian udah mulai mempertimbangkan. Ya, ini adalah persimpangan jalan. Apakah gue mau menggunakan ambisi gue untuk mengejar level up dari posisi gua, tapi berada di tempat yang sama atau di industri yang sama, atau perlukah gua mempertimbangkan untuk memulai karir baru, atau bahkan jabatan baru, atau bahkan industri baru, ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kayak, oke, apakah potensi gue memang di sini, ya. Ada sedikit kayak keraguan aja sih bahwa kayak, apakah yang gue suka memang sesuatu yang memang gue suka, ngerti gak sih? Kayak contohnya gue ya, dulu tuh gue ngerasa kayak, oh, gue suka banget sama kedokteran, gue suka banget sama biologi, gue suka banget sama kimia, ya. Dan di pertengahan jalan, gue baru saja berpikir bahwa kayak, oh, ternyata apa yang gue suka ini sebenarnya bukan sesuatu yang gue butuhin, atau bukan sesuatu yang gue pengen untuk dijadikan sebagai karir. Dan balik lagi, nggak semua passion itu cocok dijadiin karir, ya. Jadi kalian perlu camkan itu. Nah, sekarang gue mau coba lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Mengetahui kondisi kalian sekarang yang mungkin saja sedang berada di peralihan, ya, kayak mempertanyakan apakah gue harus melakukan hal yang berbeda, atau apakah gue harus lebih menggerus lagi di posisi gue sekarang. Pertanyaan kedua, ya, apa yang harus gue tingkatkan, apa yang harus gue ketahui, dan apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa mencapai tingkat kesuksesan yang lebih lanjut. Oke? Di sini ada kartu The Empress, very interesting. Gue udah lumayan tahu nih ya jawabannya kalian apa. Oke, gue mau tarik dulu kartu yang lain ya. Tapi gue udah kelihatan sih, by the way. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Lihat tuh. Ya, jawabannya udah mulai kelihatan semua tuh ya. Ayo. Di sini ada kartu King of Wands atau King of Fire. Oke, jadi dari sini aja gue udah lumayan kelihatan bahwa sebenarnya dari alam semesta ingin mengkomunikasikan ke kalian grup A, stay where you are. Udah di sini aja, karena potensi kalian memang di sini, bakat kalian memang di sini. Ingat, The Empress itu adalah kartu yang mematangkan potensi. Oke, ini adalah kartu yang menandakan bahwa kayak, oke, sekarang kalian sudah setengah jalan, kalian sudah menghabiskan berbelas-belas tahun atau bertahun-tahun mengembangkan sebuah skill yang spesifik, mengembangkan sebuah karir yang spesifik. Kenapa kalian mau mulai dari awal lagi? Itu yang sebenarnya ingin dikomunikasikan oleh dengan kartu The Empress di sini. Oleh karena itu, kalau kamu lihat ya, kartu follow up-nya dari kartu Four of Pentacles di sini. Mengerti gak? Jadi, mengerti gak? Four of Pentacles itu adalah kartu yang selalu kesannya, apa ya?
menandakan bahwa sepertinya kita perlu berada di tempat yang sama. Ya, you should be here. Ya, dibilang kayak, udah kamu settle aja di sini, main aman di sini. Ya, bukan berarti ketika kayak kamu itu tidak berubah secara drastis, berarti kamu akan dirugikan dalam hidup. Ya, terkadang sebenarnya itu bukan masalah apakah kita harus mencoba sesuatu yang baru, tapi terkadang mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan apa yang sudah kita punya sekarang. Ya, dan oleh karena itu kartu terakhir ada kartu King of Wands. Sekarang yang kalian perlu kejar itu adalah job promotion. Sekarang yang perlu kalian kejar adalah misalnya kayak gue sekarang bekerja sebagai anak marketing, ya. Pertanyaan adalah bagaimana cara gue bisa mencapai ke level manajemen, atau bagaimana cara gue bisa mencapai ke level yang selanjutnya di ranah marketing yang selama ini sudah gue kembangkan, ya. Pertanyaannya adalah apa jabatan yang lebih tinggi dari ranah yang selama ini sudah gue kembangkan dalam diri gue. Dan pertanyaan gue adalah sekarang, ya, dengan The Empress itu selalu mempertanyakan tentang skill kalian, ya. Dengan karir yang kalian miliki sekarang, misalnya sebagai seorang marketer atau sebagai seorang sales, sebagai seorang PR, skill-skill apa sih yang kalian butuhkan supaya kalian bisa meningkatkan kesuksesan kalian? Pertanyaan di situ, apakah gue perlu ngambil workshop? Apakah gue perlu mengambil sertifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan gue? Ya, dan apakah gue perlu mengembangkan diri gue dengan cara-cara yang berbeda? Apakah ada skill-skill baru yang bisa gue kumpulkan untuk diri gue sendiri supaya kedepannya itu bisa membantu mendongkrak karir gue di jabatan kali ini atau di posisi kali ini, ya. Dan balik lagi di Empress itu ranah gini ya, elemen tanah itu selalu banyak hubungannya dengan apa? Edukasi. Elemen tanah itu for some reason, ya, itu selalu berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengasah diri kita, baik itu secara wawasan maupun secara skill fisik ataupun secara skill intuisi atau skill kreatif, ya. Jadi ada banyak dorongan untuk kalian mulai belajar kembali, ya. Jadi jangan selalu ngerasa bahwa kayak hanya gara-gara kayak kita tuh udah lulus kuliah misalnya, kita udah tahu apapun itu yang perlu kita ketahui tentang jurusan kita atau tentang spesialisasi kita. Misalnya kayak kamu itu lulusan kedokteran misalnya, dan sekarang kalian sudah menjadi dokter umum, bukan berarti kalian sudah tidak perlu lagi belajar lagi mengenai teori-teori medis, ya. Justru ketika kalian sudah masuk ke dalam dunia kerja, pertanyaan keduanya adalah, ya, edukasi jenjang selanjutnya kapan kamu mau terus telusuri? Karena yang namanya education, yang namanya wawasan, yang namanya kebijaksanaan, itu tidak akan ada habis-habisnya. Dan jangan sampai kalian ngerasa bahwa kayak, oh ya udahlah, gue udah dapat sertifikatnya, gue udah ada nih S1-nya, gue udah ada S2-nya nih gitu. Ya udah, gue udah cukup nih edukasi yang gue perlu. Sekarang gue cuma perlu fokus kerja keras, main otot. Ya, nggak selalu seperti itu. Dan di kebanyakan kasus, kalau misalnya yang kalian harapkan itu adalah kenaikan jabatan di kantor kalian sekarang, ya, pastikan semua orang itu bisa melihat kalian sebagai sosok yang profesional. Dan salah satu bentuk profesionalisme yang perlu kalian kejar itu dari segi apa? Gua bisa ini, gue bisa itu, skill gue udah lebih banyak, ya, gue udah ngumpulin nih sertifikasinya, gue udah ikutin nih tes Google ini, tes Google itu, dan segalanya. Jadi akan ada kebutuhan untuk kalian melengkapi, ya, kompetensi kalian sebagai karyawan. Ngerti ya di situ. Nah, di sini ada kartu Seven of Wands. Oke, ada kartu Seven of Wands. Sepertinya dari kartu Crow ini ingin mengkritik, ya. Jadi kita coba lihat dulu apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Apa yang tidak boleh dilakukan ketika kalian sedang mencoba untuk mengejar kesuksesan. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, ya. Dan di sini ada kartu Eight of Swords. Ya, seperti yang tadi kayak gue udah bilang. Oke, Seven of Wands. Sorry deh, ini Eight of Wands. Salah baca. Oke. Eight of Wands, ya, di sini, ya. Jadi ada dua angka 8 di sini. Ada 8 tongkat dan juga ada 8 pedang. Jadi kuncinya di sini sih. Jujur, kuncinya itu di Queen of Pentacles. Karena Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang mengerti kapan perlu stop dan kapan perlu bergerak, ya. Queen of Pentacles itu adalah orang yang, dan justru gini sih, kebanyakan energi ratu, ya, di kartu tarot Queen of Pentacles, ya, Queen of Swords, itu adalah sosok yang mengerti keseimbangan itu ada di mana, ya. Queen atau kayak posisi ratu itu adalah posisi yang tidak pernah mengejar ekstrim, mengejar terlalu banyak atau mengejar terlalu dikit. Ya, Queen of Pentacles terutama, ya, dia adalah seseorang, ya, atau kamu didorong untuk menjadi seseorang yang tahu titik tengahnya itu di mana. Kapan saya sudah cukup untuk belajar dan kapan saya udah mulai harus move on ke aspek lain yang perlu saya fokusin di dalam karir saya, misalnya. Oleh karena itu, kalau kalian lihat kiri dan kanan ini menarik, ya. Ya, ada satu di Eight of Swords, ya. Eight of Swords itu kartu gimana ya? Eight of Swords itu kartu dimana kayak kita itu terpenjara atau terjebak dalam cara pikir kita sendiri, ya. Kadang-kadang mindset kita itu justru di kebanyakan kasus
merugikan kita ya. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Oke, Eight of Wands itu adalah kartu bergerak ya, tapi dalam ranah yang cukup negatif. Eight of Wands itu selalu menandakan kita bergerak secara tergesa-gesa ya, kita menginginkan hasil secepat-cepatnya, namun kita belum memiliki ya kemampuan untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk terjadi. Oke, jadi ini adalah dua spektrum yang berbeda, di mana dengan Eight of Swords ya, ada kecenderungan untuk tidak bergerak atau tidak ingin bergerak, karena ketika kita bergerak kita harus berubah, dan juga di lain sisi ya, sepertinya ada kelebihan, apa ya, kita bilang kayak kelebihan effort gitu, karena kadang-kadang kita saking ambisius, kita ingin sesuatu cepat terjadi, jadi kita jadi nggak teliti. Jadi belajar untuk lebih nyantai dalam mengembangkan diri kalian, oke? Karena ya, ketika kita terlalu mengejar atau terlalu terburu-buru dalam mengejar apapun yang kita inginkan, di kebanyakan kasus itu tidak akan membuahkan hasil yang baik untuk kalian semua, oke? Dan pastikan begini ya, ya it goes without saying lah, gue udah nggak perlu ulangi lagi sih sebenarnya, tapi kepercayaan diri itu penting ya untuk kalian ya. Kepercayaan dirian itu penting ya. Percaya bahwa potensi yang sudah kita miliki sekarang itu sudah memiliki bibit kesuksesan itu tersendiri. Kita cuma perlu membangun dari situ ya. Dan memang gue bertemu banyak banget orang-orang yang selalu mempertanyakan diri mereka, karena mereka ngerasa bahwa kayak ya udahlah, supaya kayak gue bisa sukses, supaya ada perubahan yang drastis atau signifikan dalam karir gue atau dalam hidup gue harus melakukan sesuatu yang jauh berbeda, gue harus melakukan sesuatu dari awal lagi, gue harus mengubah ini, mengubah itu. Kadang-kadang solusinya itu adalah bukan untuk mengubah 100%, tapi kadang-kadang hanya untuk mengimprove atau kita membangun dari fondasi yang sudah ada. Oke, jadi kalau gue bilang apa yang perlu kalian lakukan sekarang, perluas wawasan, tapi nyantai aja ya. Tapi yang pasti satu juga, jangan keras kepala. Ketika kalian sudah tahu bahwa cara yang lama itu sudah tidak relevan, ya, jangan kekeh melakukan sesuatu ya yang seharusnya itu sudah diubah. Oke, ibaratnya di situ ya. Gue ngerasa menarik banget sih dari tadi ya. Gue ngelihat ada banyak, mungkin ini kayak bagi kalian-kalian di grup A gitu ya. Mungkin ada yang zodiaknya Aries, ada yang zodiaknya Libra ya. Ada Capricorn juga di sini ya. Libra sih yang banyak, kayak ada Libra, Pisces, Cancer, ada Leo ya. Jadi gue ngerasa ini lumayan generik ya ramalannya untuk kalian semua gitu. Tapi yang gue bisa pastiin adalah ketika kalian sekarang sedang mempertanyakan apakah gue perlu resign, apakah gue perlu move on, apakah gue perlu ganti haluan dan segalanya ya, jawaban dari kartu itu cukup jelas, yaitu stay where you are ya. Settle aja di tempat yang kalian sekarang sudah kerjain, tapi cari cara untuk mengembangkan karir kalian di situ. Dan salah satu solusinya adalah untuk mengembangkan wawasan, mengasah potensi. Bila perlu ya, ambil sertifikasi, ikut workshop ya, dan kita bilang kayak apa ya, perkaya portofolio, ibaratnya di situ sih untuk kalian. Oke, sekarang kita akan lanjut ke grup B. Halo grup B, yuk kita buka ramalan kalian ya. Jadi tema kali ini ramalannya apa? Apa yang perlu kita ketahui atau apa yang perlu kamu ketahui ya untuk bisa mencapai jalur kesuksesan karir kalian tersendiri. Oke, jadi di sini gue bakal pakai dua tarot deck yang berbeda. Gue bakal pakai Japaritse Tarot ya, dan gue juga bakal pakai Crow Tarot. Ini lagi menjadi salah satu tarot deck yang gue sukain banget sih, karena gambarnya itu semua burung gagak for some reason ya. Gue tuh lagi tertarik banget sama gambar-gambar burung gagak ya. Don't ask me why, I don't even know. But anyway, coba kita buka dulu ya. Jadi struktur untuk ramalan kali ini gue bakal bagi menjadi dua pertanyaan untuk ramalan kalian grup B atau grup 2, grup B. Gue bakal bikin jadi grup B aja deh. But anyway, grup B. Pertanyaan pertama ya, di mana posisi kalian sekarang di kondisi karir kalian ya? Di mana posisi kalian sekarang di posisi karir kalian? Kita akan mencari tahu. Gue coba buka 3 kartu dulu di sini. Ada kartu The World, very interesting. Ya, ada kartu The World. Oke, gue mau tarik 2 kartu lagi dan kita akan coba bahas satu persatu dari situ ya. Ada kartu Three of Fire, ini adalah kartu Three of Wands. Gue udah tahu nih jawabannya apa. Gue udah tahu jawabannya apa. Ya, gue udah tahu banget nih segreget apa kalian. Ada kartu Jester of Fire. Ini kalau misalnya di kartu tarot itu namanya Page of Wands. Ya, oke. Kita bahas dari sini dulu ya. Karena menurut gua yang menarik dari kartu kalian, pertama kali keluar itu kartu The World. Setiap kali kartu The World itu keluar di awal ramalan, itu selalu menandakan apa? Apapun yang kalian lakukan sekarang, itu sudah berada di ujung chapter. Itu sudah berada di ujung kisah. Sekarang sudah waktunya kalian berpikir, what is the next step? Ya, apakah kalian mau
apakah kalian mau mengubah karir, apakah kalian mau resign, apakah kalian mau mulai buka usaha sendiri misalnya. Ya, karena jujur dua kartu yang lain ya setelah itu mensupport juga ide bahwa sepertinya sekarang sudah waktunya kalian berpetualang, sudah waktunya kalian mencoba sesuatu yang baru, dan mungkin kalian juga sudah mulai ngerasa gitu ya, udah agak gatal-gatal dikit gitu, dalam arti apa? Aduh, tiap hari gue udah ngerasa apa yang gue lakukan itu repetitif banget, setiap hari itu aja yang gue kerjain, masalah itu aja, ketemu sama orang yang itu aja, bos gue juga kayak tai gitu aja, you know what I mean? Jadi sekarang ini gue ngerasa dari kalian nih ya, ada banyak hasrat, ada banyak motivasi untuk mencoba sesuatu yang berbeda dalam hidup kalian. Dan ini mungkin gue ngerasa nggak selalu spesifiknya hanya berhubungan dengan karir kalian. Gue ngerasa sekarang ini energi kalian tuh yang kayak agak jenuh gitu, yang kayak aduh, I want new change in my life ya, I want to do something different in my life, right? Jadi gue ngerasa sudah waktunya ya, dan dari kartu ingin mencoba untuk mengafirmasi ke kalian ya, dan meyakinkan kalian bahwa jika sekarang kalian ngerasa sudah waktunya untuk menerapkan perubahan di karir kalian, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mempertimbangkan, oke, kalau misalnya gue mau resign, kemana? Ya, kalau misalnya kayak gue mau mulai buka usaha sendiri, sudah ada bisnis plan-nya atau tidak? Kalau misalnya kayak gue mau lanjut S2, misalnya gue mau meninggalkan karir gue untuk S2, apakah itu memungkinkan dari segi finansial ataupun dari segi perizinan dari orang tua, keluarga, dan sebagainya? Ya, pertanyaan di situ. Gue bakal tarik lagi 3 kartu di sini. Wah, ada kartu Nine of Wands. Oke, jadi gue kelihatan ya masalah kalian, kenapa kalian datang ke tempat gue sekarang tuh kenapa? Gue ngerti banget nih, ada kartu Nine of Wands, Nine of Swords ya, 9 pedang. Gue nih lagi sering latah nih, nggak tahu kenapa nih akhir-akhir ini. Ada kartu Eight of Wands. Oke, ya ada kartu Eight of Wands. Di sini ada kartu ada kartu Ten of Swords. Oke, udah lebih jelas sih situasinya gitu. Jadi gue ngerasa dengan kartu Nine of Swords ya, ada sedikit kayak kebimbangan, keraguan, atau enggak sih, sebenarnya lebih cocoknya atau enggak apa, ini adalah kartu cemas. Ya, ini adalah kartu cemas dalam arti apa? Gue tahu bahwa emang gue udah butuh banget nih untuk berubah atau untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Gue udah tahu banget gue udah harus resign, karena gue emang udah pengen resign dari kapan-kapan lalu ya. Dan kalau misalnya untuk beberapa dari kalian bahkan ya dari grup B, mungkin kalian bahkan udah dapat tuh job offer dari kantor baru. Mungkin kalian udah tahu nih gitu loh, kalau misalnya kayak gue pindah sekarang, kalau misalnya kayak gue minta resign sekarang gitu ya, mungkin bulan depan gue udah tahu nih gue bakal masuk di kantor mana. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah mulai cari lowongan kerja atau bahkan udah selesai interview ya, karena ini adalah kartu yang udah dibilang kayak gue udah siap pindah gitu. Kalau misalnya kayak lu suruh pindah gue sekarang, gue bisa pindah gitu. Cuman memang ya, kalian belum bisa bergerak di sini. Ten of Swords itu, kalau gue bilang ini kartu apa ya? Kita bilang kita ngerasa kita stuck. Kita stuck kenapa? Karena akan ada kecemasan, ya. Ada kecemasan bahwa jika gue melakukan sesuatu yang baru, ya, dan jika keputusan gue ini tidak membuahkan hasil, gue bakal ngerasa bahwa kayak gue itu terlalu banyak main-main ketika mengambil keputusan yang penting dalam hidup gue, yaitu dalam bentuk karir, ya. Tapi let me tell you one thing, gitu ya. Kebanyakan dari kalian ini gue ngerasa energinya masih muda, karena posisi kalian itu masih di kartu Page, ya, Page of Fire di sini. Page itu di court card ya. Court card itu ada 4 tingkatan ya. Page, Knight, Prajurit, Queen, Ratu, dan King, Raja. Ya. Jadi kedewasaan itu makin naik makin dewasa, ya kan, sampai ke Raja itu paling dewasa. Page itu adalah level paling bawah, ya. Dalam arti apa? Kalian perjalanan kedewasaan dirinya itu masih panjang banget. Jadi jangan takut berbuat salah, jangan takut mengambil keputusan yang salah. Keputusan salah yang kalian ambil hari ini misalnya, ya, bisa kalian perbaiki ke depannya, gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak kalau kita bilang tuh akan membawa bencana ke dalam hidup kita secara permanen. Oke, jadi jangan terlalu takut untuk mengambil langkah baru ini gitu loh. Karena memang dari kartu aja bahkan ya, dari kartu aja udah bilang gitu loh ya, kalian tuh udah selesai di sini. Ngapain di sini lagi? Ya, ngapain di sini lagi? Sekarang sudah waktunya untuk berpetualang. Kalian juga udah mulai ngeliat kok, udah mulai celing sana celing sini untuk ngelihat prospek-prospek baru di kantor baru. Bahkan dari beberapa dari kalian udah dapat tuh lowongan kerjanya. Jadi what are you waiting for? Ini adalah konfirmasi, atau ini adalah afirmasi dari alam semesta bahwa kayak sudah waktunya berubah, sudah waktunya mengambil job offer itu, sudah waktunya untuk resign, sudah waktunya untuk memulai usaha sendiri, apapun itu yang kalian inginkan, apapun itu yang sudah kalian rencanakan dari zaman-zaman dulu, ya. Jika sudah terbuka jalannya, jangan ditunggu-tunggu lagi, karena memang sudah diberikan jalan untuk itu, karena memang sudah diberikan petunjuk lah, bahwa kayak oke, take the first step, ya, udah nggak apa-apa, ambil langkah baru ini, ya, jangan takut gagal. Oke, ketika gagal sekarang pun masih ada banyak yang bisa diperbaiki, jadi jangan takut gagal, karena sekarang satu-satunya hal yang membuat kalian stuck
ya, itu karena kalian takut bahwa keputusan baru yang akan kalian ambil ini tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik dari apa yang sedang kalian kerjakan sekarang di karir kalian. Kalau gue bilang jangan dipikir ke situ. Kalau pemikiran seperti itu, kalian nggak akan pernah berubah, kalian nggak akan pernah mencoba sesuatu yang baru dalam hidup. Oke? Nah, gue mau lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang perlu kamu lakukan supaya ya bisa lebih baik lagi di karir ya? Apa yang perlu kalian lakukan supaya bisa lebih sukses lagi di karir? Gue bakal coba kocok dulu di sini. Oke, very interesting ya. Grup B ini kayak bentar lagi udah mau resign nih ya. Kayaknya sih kalian bakal yang kayak aduh nanggung banget nih, bentar lagi udah mau THR juga, apa gue tunggu sampai THR dulu ya. Misalnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, tapi ya kalian perlu tahu aja bahwa dari alam semesta aja udah memberitahukan ke kalian bahwa kayak sekarang udah waktunya. Ya, kayak udah waktu untuk mempertimbangkan perubahan baru dalam karir kalian. Di sini ada kartu Seven of Pentacles. Oke, Seven of Pentacles itu adalah kartu yang bersabar. Ini adalah kartu orang yang menunggu ya, karena mereka udah tahu bahwa kayak mereka sudah menanam bibitnya. Sekarang tinggal tunggu untuk dipanen. Oke, di sini ada kartu Stranger of Winds. Ini adalah kartu prajurit pedang ya, Knight of Swords ya. Oke, coba gue lihat lagi. Ada kartu Ace of Swords. Oke, ada kartu Ace of Swords di sini. Coba kita buka lagi di 3 kartu yang di bawah ya. Jadi gue bisa lihat dulu secara jelas keseluruhannya apa yang perlu kalian lakukan atau solusinya itu apa. Di sini ada kartu Nine of Wands. Ya, ada kartu Nine of Wands. Oke. Di sini ada kartu Page of Swords. Aduh, kartu kalian tuh fluktuatif banget dari tadi ya. Elemennya angin semua, dan angin itu ya, pokoknya kalian ingat aja, elemen angin itu adalah elemen yang sangat fluktuatif. Karena apa? Angin tuh ya nggak bisa, adakah angin yang diam? Pertanyaan di situ aja gitu. Adakah angin yang diam gitu? Angin tuh selalu bergerak, angin tuh dinamis ya. Di sini ada kartu Four of Swords. Oke, jadi gua rasa ya solusi yang paling kalian ketahui ya, paling harus kalian ketahui. Sorry nih, kayak mobil ada yang berisik di bawah. But anyway, solusi pertama yang harus kalian ketahui ya, bagaimana cara mengejar kesuksesan. Belajar untuk bersabar ya, belajar untuk bersabar, dan ketahui aja gitu loh bahwa kayak kerja keras kalian di masa lalu ya itu tidak akan pernah disia-siakan gitu. Kerja keras kalian itu tidak akan pernah membohongi hasilnya ya. Tapi memang di kebanyakan kasus gue ngerasa kalian tuh adalah orang yang mengevaluasi kesuksesan kalian tuh dari hari ke hari, dan menurut gue itu lama-kelamaan juga tidak sehat untuk mentalitas kalian. Kenapa? Siapa sih yang bisa memberikan perubahan hidup yang besar untuk hidup mereka sendiri dalam waktu sehari, dalam waktu 24 jam, ya kan? Karena itulah yang kalau gue lihat di sini ya, kayak ada banyak perasaan frustrasi dari kalian gitu loh, bahwa kayak ketika kalian mencoba sesuatu yang baru ya, setelah 1 bulan misalnya, kalau misalnya kayak kalian nggak melihat ada perubahan atau kayak kalian nggak melihat ada progres, kalian langsung frustrasi dan kalian langsung menyerah dan kalian langsung mulai lagi coba sesuatu yang baru ya. Gue ngerasa kalian tuh terlalu kalau gue bilang tuh cara menjalani hidupnya terlalu lompat-lompat gitu loh ya, kayak jalani 1 bulan, mencoba belajar 1 bulan atau mencoba diet 1 bulan, kalau misalnya kayak nggak kelihatan hasilnya secara signifikan, karena langsung kayak kehilangan semangat gitu, langsung patah semangat dan langsung mencoba sesuatu yang baru lagi gitu. Kalian jarang memberikan cukup waktu untuk diri kalian sendiri mencapai kesuksesan yang kalian inginkan ya. Agak kurang sabaran nih energi kalian ya, karena di sini balik lagi ada kartu Nine of Wands di sini gitu loh. Kalian ngerasa bahwa kayak aduh gue nggak punya banyak waktu, gue selalu ngerasa terkejar-kejar, gue selalu ngerasa terburu-burukan gitu. Nah, yang mungkin perlu kalian pertimbangkan atau pertanyakan ke diri kalian adalah, kenapa tiap hari kesannya gue dikejar-kejar, padahal nggak ada yang ngejar gue. Yang ngejar gue cuma diri gue sendiri. Nggak ada tuh, bokap nyokap gue nggak ngejar gue ya, bos gue juga nggak ngejar gue sampai segitunya ya. Gimana ya, kantor itu mana peduli sih sama perkembangan lu gitu. Yang mereka peduli cuma apa, kayak lu bisa kerja ngasilin duit untuk kita, ya udah, kayak gue bakal kasih lu hasil gitu, iya gak sih? Jadi pertanyaannya di situ gitu, kenapa kalian tergesa-gesa banget dalam hidup ya? Karena ketergesa-gesaan kalian ini sering banget membuat kalian tuh terlalu cepat frustrasi. Jadinya sebelum sesuatu itu tercapai, kalian tuh di tengah jalan udah langsung kayak, udah lo gue patah semangat, gue coba sesuatu yang lain aja deh, gitu. Ya, ibaratnya begitu tuh. Jadi pelajaran pertama untuk kalian, disiplin dan konsisten dalam mengejar apapun itu yang kalian inginkan, ya. Jangan terbiasa multitasking. Ya, jangan terbiasa multitasking. Kalian itu lebih cocok menjadi seorang spesialis, ya. Jadi gue ngerasa orang-orang di grup B ini ya, kebanyakan tuh adalah seorang spesialis, dan seorang spesialis itu cara bisa mencapai kesuksesan mereka adalah dengan fokus dengan apa yang mereka tahu
merupakan spesialisasi mereka. Kalau lu dokter, fokus belajar sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran. Kalau misalnya kayak kalian itu seorang pengrajin kayu, jangan tiba-tiba besoknya kalian belajar kayak besi gitu. Ngerti gak sih? Jadi gue ngerasa di situ sih ada kurang dedikasi dan ada kurang konsistensi dan kedisiplinan dari apapun itu yang kalian pelajari dan apapun itu yang kalian asah di dalam karir kalian. Dan oleh karena itulah, dimana sebenarnya kalian tuh memiliki banyak potensi untuk mencapai kesuksesan di usia muda, prosesnya tuh agak sedikit terhambat karena kalian selalu di tengah jalan kalian patah semangat, terus kayak kalian ya udah langsung distracted gitu, nggak fokus, langsung kayak mencoba sesuatu yang baru lagi gitu. Jadinya ya di ujung-ujung ya banyak banget nih project-project yang kalian udah sempat jalani mulai semua, tapi semuanya tuh belum selesai gitu. Progresnya baru kayak 40%, 30%, 20%, baru 50%. Ya, jadi wajar aja kalau misalnya kayak kalian tuh selalu ngerasa tergesa-gesa, kalian tuh selalu ngerasa kayak, aduh kok gue belum sukses-sukses aja ya, karena banyak nih project gitu, kalian tahu banyak project dan semuanya tuh pada belum selesai. Setiap project yang belum selesai ini sedikit kayak membuat kalian kayak ngerasa terdorong bahwa kayak, oke, gue harus selesain, tapi at the end of the day setelah kalian lihat, mungkin ada 10 project atau ada 10 tujuan nih yang kayak nggak selesai-selesai semua. Gimana kalian nggak ngerasa tergesa-gesa coba dalam hidup kalian? Ya, jadi gue ngerasa, ya, ini dalam waktu terdekat aja sih ya solusinya untuk kalian. Minimalisir dulu target atau rencana kalian. Kebanyakan rencana itu juga nggak baik. Karena kita manusia, kita cuma punya satu badan, punya satu otak. Tangan cuma dua. Ya, 24 jam dalam sehari. Nggak selalu bisa tuh 10-10-nya kita selesain sekarang target lu. Ya, ada baiknya sekarang coba dari 10 target itu, ya, coba minimalisasi, ya, coba potong fokus ke 2. Maksimal 2. Dari 2 ini pastikan selesai dalam deadline-nya kalian. Oke, setelah selesai baru kalian boleh coba buka lagi tuh project-project yang lainnya yang udah sempat kalian jalani setengah jalan. Ya, karena sebenarnya gue rasa kunci kesuksesan kalian tuh adalah untuk fokus. Untuk fokus dan untuk lebih bersabar dalam mengejar target. Jangan terlalu cepat frustrasi. Oke, grup B, begitu saja. Kita akan lanjut ke ramalan grup C. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Tema kali ini, apa yang harus kalian ketahui untuk bisa mencapai jalur kesuksesan di karir? Ya, gua bakal pakai 2 tarot deck di sini. Ada Japaritse Tarot, oke, dan juga ada Crow Tarot. Ya, tarot burung gagak. Gue lagi suka banget sih sama deck kali ini, entah kenapa gitu. Somehow gue ngerasa, gambarnya, contoh gambarnya. Pokoknya kayak semua gambarnya, nanti kan lu lihat deh, ngapain gue kasih lihat sekarang ya. But anyway, jadi di ramalan kali ini ya, gue bakal bagi strukturnya menjadi 2 pertanyaan besar ya. Pertanyaan pertama yang akan gue coba tarik nih kartunya, di mana posisi kalian sekarang di karir kalian ya? Di mana posisi kalian sekarang di karirnya, Kak? Di mana posisi karir kalian sekarang di di mana posisi kalian sekarang di karir kalian? Oke, itu. Ya, gue bakal buka 3 kartu dulu di sini dari Japaritse Tarot. Kartu pertama, ada kartu Eight of Tides. Ini Eight of Cups ya. Ya, Eight of Cups. Agak, gue mencium bau-bau tema yang kurang lebih sama nih, mirip-mirip sama grup B ya. Di sini ada kartu Chariot. Oke, Cancer Energy. Ya, jadi mungkin bagi kalian yang di grup C ini, terutama kalian yang zodiaknya Cancer gitu, mungkin bakal resonate banget ya. Ada Capricorn energi juga di sini, ada kartu Queen of Pentacles. Oke, ya. Gue ngerasa ya untuk grup C kalian ya, balik lagi gitu ya, bukan berarti ketika kayak gue bilang ada energi Cancer atau kayak ada energi Capricorn, berarti zodiak yang lain yang ada di grup C itu berarti nggak berlaku. Enggak ya, balik lagi sesuai ramalan kalian yang udah kalian pilih. Kalau misalnya kalian di grup C dan walaupun kayak zodiaknya itu nggak berhubungan, itu bukan berarti nggak resonate sama kalian. Tapi menurut gue biasanya ketika ada energi zodiak tertentu, gue mending kayak gue tarik topiknya aja sedikit supaya kalian tahu juga, ranahnya itu mungkin kita harus melakukan pendekatan layaknya sebagai seorang Cancer atau layaknya sebagai seorang Capricorn ya. Cuman di sini untuk kalian grup C, gue ngerasa kalian sekarang sedang berada di posisi karir di mana kalian ngerasa mumet, kalian ngerasa kayak kayaknya gue udah nggak nyaman lagi di sini ya. Gue sempat ngebahas sesuatu yang sama sih di grup B gitu, tapi bedanya di grup B gitu ya, itu mereka mau resign atau kebutuhan resign itu bukan karena mereka nggak nyaman. Untuk kalian di grup C,
gue rasa ada sesuatu yang terjadi sih di kantor atau di lingkungan kerja kalian yang membuat kalian tuh nggak nyaman, nggak betah lagi di situ. Mungkin saja ternyata atasan kalian tuh sekarang tuh makin lama makin kayak jadi diktator gitu ya, atau mungkin saja kayak kamu lagi sering ada drama atau sering ada konflik dengan rekan kerja gitu ya, sesama rekan kerja atau bahkan dengan klien gitu, sehingga membuat kalian sekarang ngerasa bahwa kayak apapun yang saya lakukan di sini itu membuat saya tidak nyaman ya, tidak membuat saya nyaman, dan pada akhirnya gitu, kalau saya bilang posisi kalian sekarang tuh apa tau nggak betah. Ibarat di situ, kalian nggak betah sama kerjaan kalian. Ya, mungkin saja kerjaan kalian tuh terlalu fast pace, pergerakannya terlalu cepat ya. Jadi kayak kalian ngerasa ketika kalian bekerja sekarang dari hari ke hari, kalian ngerasa ngos-ngosan banget ya. Deadline ada banyak dan kejar-kejaran terus setiap harinya. Nggak ada waktu untuk istirahat ya. Karena itu makanya gue lihat di sini kartu kalian ada kartu Queen of Pentacles di sini. Gue ngerasa sosok Queen of Pentacles di sini adalah sosok yang bilang kayak gini, gue cuman ingin bekerja ketika gue tahu kerjaan gue itu sepadan dengan apa yang gue terima. Dan jujur aja ya, kalian makin kesini gue rasa kan udah mulai makin ngerasa bahwa kayak aduh udah nggak worth it lagi nih gitu. Gue cuma digaji segini tapi kerjaan gue tuh udah kayak kerjaan manajer gue di atas yang kayak gajinya mungkin 2 kali lipat dari gue gitu ya. Gue ngerasa energinya tuh kayak gue ngerasa ya kalian di grup C ya sedang mengalami sangat banyak ketidakadilan dalam lingkungan kerja kalian, dan itu yang membuat kalian tuh sekarang jadi mempertimbangkan, oh, udah deh, gue udah nggak betah, gue minggat aja apa ya. Ibarat di situ, gue tarik lagi kartu ya dari Crow Tarot. Di sini ada kartu Seven of Cups. Oke, gue kasih lihat ya. Jadi Seven of Cups ya. Tadi yang gue bilang bener-bener tuh sesuai dengan itu tuh, sambil gue kocak sambil gue ngomong udah keluar kartunya juga sesuai. Seven of Cups itu adalah kartu dimana kayak kita mempertimbangkan alternatif ya. Kartu dimana kita mempertimbangkan alternatif dalam hidup kita. Adakah opsi-opsi baru? Apakah ada pilihan-pilihan lain yang bisa gue pilih supaya gue tidak harus melakukan kerjaan gue sekarang ini? Karena jelas-jelas kerjaan yang gue lakukan sekarang ini tidak membuat gue nyaman. Ya, ibaratnya di situ sih kalau gue bilang di sini ada kartu Queen of Cups. Ya, ada kartu Queen of Cups juga. Ada sedikit ada sedikit hasrat atau kayak ada sedikit keinginan bahwa kayak kalau bisa sih gue pengen cari kerja yang memang cocok sama gue atau kayak sesuai dengan passionnya gue atau yang membuat gue nyaman. Balik lagi, Queen of Cups itu adalah orang yang lebih fokus sama kesehatan mental ketimbang kesuksesan karir dari segi finansial maupun material, dan menurut gue ini adalah salah satu mindset yang cukup sehat untuk kalian juga gitu ya. Karena pada dasarnya gini, kalau misalnya kayak kalian kerja dan gak happy atau kalian kerja tapi kalian mempertaruhkan kesehatan kalian, maupun itu secara fisik ataupun secara mental, pada akhirnya juga kalian bakal tetap rugi gitu. Ngapain kayak gue kerja tapi pada akhirnya tipes keluarin duit juga gitu loh ya. Ibaratnya begitu. Jadi sebenarnya dari kartu juga ingin mengingatkan ke kalian bahwa kayak oke, kerja itu boleh ya, ambisi itu boleh, tapi jangan sampai pekerjaan kita justru mengorbankan kesehatan diri kita atau mengorbankan waktu kita untuk menikmati hidup. Karena nggak ada gunanya kita kerja susah-susah tapi kita juga nggak bisa menikmati prosesnya ya. Dan sekarang ini gue ngerasa dari kalian-kalian ini kebanyakan banyak yang tidak menikmati hidup karena pekerjaan kalian itu seribet itu atau serempong itu atau sengos-ngosan itu ya. Dan gue rasa Oke, ada kartu Seven of Pentacles. Ya, gue rasa ya, memang sudah waktunya, udah diizinkan juga. Bahkan nggak cuma sekedar diizinkan sama alam semesta. Alam semesta tuh udah ngebantu kalian, tahu gak sih? Dalam waktu terdekat ini ya, percaya nggak percaya, akan ada yang ngebantu kalian, ya, atau alam semesta akan ngirimin seseorang yang akan ngebantu kalian untuk pindah ke pekerjaan yang jauh lebih baik untuk kalian. Jadi, perhatikan baik-baik, ya, denger baik-baik saran-saran dari orang-orang sekitar kamu. Ya, karena saran-saran dari mereka ini kebanyakan kasus akan membantu kalian atau akan memberikan kalian ide dan motivasi ya, kedepannya gue harus kemana, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue cari ya. Bahkan bila perlu gue ngerasa ya dengan Seven of Pentacles di sini, jika kalian bersabar ya, dan jika kalian ingin mendengarkan, dan jika kalian benar-benar kayak was-was gitu ya, kita bilang kayak kalau misalnya kayak kalian perhatikan orang-orang di sekitar kalian tuh selama beberapa bulan terakhir ini udah memberikan ide kok, udah memberikan petunjuk bahwa kayak oh iya sih memang kayak sebenarnya kayak gue udah diarahin ke arah situ, atau kayak mungkin kayak sekarang gue bekerja sebagai marketing di company A gitu. Sebenarnya kayak dari beberapa bulan akhir-akhir ini gitu ya, sudah ada banyak gitu orang-orang yang membicarakan soal company lain yang mungkin sedang buka lowongan kerja. Ya, jadi balik lagi gitu, alam semesta tuh udah mulai menggaungkan solusi-solusi untuk karir kalian, ya. Bahkan itu udah terjadi dari beberapa bulan terakhir ini, oke? Dan memang di kebanyakan kasus ya, kita tuh suka nggak
Ya itulah masalah dengan kita yang kayak kadang-kadang saking ambisinya, saking sibuk kerjanya, kita jadinya nggak memperhatikan pesan-pesan yang diturunkan oleh alam semesta untuk kita. Sebenarnya alam semesta tuh selalu ingin membantu, selalu ingin memberikan pesan, tapi kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk untuk mendengarkan. Bayangin aja, kita aja terlalu sibuk kadang-kadang untuk telepon keluarga, untuk telepon bokap dan nyokap, untuk nanyain kabar. Apalagi untuk mendengarkan alam semesta. Iya gak sih? Ya jadi itu posisi kalian sekarang gitu. Gue ngerasa kalian tuh nggak nyaman dengan pekerjaan kalian. Gue ngerasa kalian tuh nggak nyaman dengan situasi dan lingkungan kerja kalian. Ya, dan itu bukan karena kalian tidak mampu. Itu bukan karena kalian tuh tidak tahan banting. Ini bukan karena kalian gagal. Ini bukanlah bukti bahwa kalian tuh gagal dengan karir kalian. Ya, ini adalah bukti bahwa kantor kalian itu tidak bisa menyimpan atau tidak bisa menjaga dan merawat karyawan mereka sendiri. Jangan sampai kamu ngerasa bahwa ketika aku harus meninggalkan kantor ini, oh berarti itu adalah kegagalan dari diri aku. Ya, jangan sampai semuanya itu selalu digunakan sebagai alasan untuk menghukum diri sendiri ya bagi kalian ini gitu. Oke, mari kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya. Jadi apa nih? Apa yang perlu kamu lakukan? Apa yang perlu kamu perbaiki atau apa yang perlu kamu antisipasi dalam diri kamu supaya kamu bisa mencapai kesuksesan karir ke depannya? Oke, kita bakal coba tarik kartunya di sini. Coba dong, coba dong. Oke, ada kartu Magician. Oke, solusi jelas ya. Udah agak jelas nih. Gue mau tarik dulu kartu yang lain. Gue mau klarifikasi dulu nih. Beneran gak nih pesannya mau diarahinnya ke sana? Karena takut juga nih kalau gue suruhnya ke situ. Ada kartu Four of Cups di sini. Ya, ada kartu Four of Cups. Oke. Ada kartu The Devil. Oke, balik lagi energi Capricorn lumayan kuat ya di kartu Devil di sini gitu. Oke. Oke. Ada kartu Page of Cups. Ya, ada kartu Page of Cups. Gue mau tarik lagi kartu lagi di sini. Ada kartu Hierophant. Oke, ada kartu Hierophant. Oke, ada kartu Hermit card. Ya, jadi pesan pertama tadi yang gue dapatkan ya dari kartu Magician. Ya, sebenarnya ada cukup besar peluang atau rezeki ya yang bisa kalian dapatkan jika kalian mempertimbangkan untuk memulai usaha sendiri atau memulai project sendiri, mau itu bekerja secara freelance atau bekerja sebagai tenaga kontraktor, berdiri sendiri tanpa harus bekerja dengan orang lain. Ya, ibaratnya begitu. Makanya tadi kayak gue coba klarifikasi nih benar atau tidak ya. Dan memang dia bilang kayak kartu Hermit, bayangkan aja di sini ada kartu Hermit gitu ya. Kayak sudah waktunya untuk kayak kita bisa berfungsi secara diri sendiri gitu. Karena gue ngerasa untuk kalian-kalian ini di grup C, kalian adalah orang yang cukup individualistis dalam bekerja gitu. Kalian nggak butuh teamwork, kalian nggak butuh tuh kayak bantuan dari orang lain, atau kalian nggak butuh tuh kayak banyak kerpok-kerpoknya lah, ibaratnya kayak butuh meeting sana, meeting sini gitu. Ya mungkin kalian-kalian yang di grup C ini adalah orang-orang yang kayak benci meeting gitu, yang nggak suka ngobrol sana, ngobrol sini, basa-basi dan segalanya sama orang lain karena dikebayangkan kasus. Kalau misalnya kayak kalian dibiarin sendiri, ya, kalau misalnya kayak kalian dibiarin kerja aja, pokoknya kayak kasih hasil aja gitu, kalian tuh akan selalu memberikan hasil yang cukup memuaskan. Justru di kebanyakan kasus, ya, pekerjaan kalian jadinya terhambat atau terganggu ketika kalian mendapatkan manajer atau supervisor yang terlalu micromanaging ya, sedikit-sedikit ngatur, sedikit-sedikit revisi ya. Kalian tuh tipe orang yang kayak harus ditinggalin dulu, kayak dibiarin dulu, oke lu kerja dulu, yang penting hasil akhirnya kasih ke gua ya. Kalian tuh tipe orang yang cocoknya seperti itu. Oleh karena itu kalian juga cocok tuh bekerja sendiri. Kenapa? Kalian tuh orang-orang yang cukup bisa memotivasi diri sendiri ya. Dan satu lagi, gua ngerasa ya, ini adalah patokan yang cukup mutlak. Jika kalian sekarang bekerja di kantor yang sistemnya itu ketika kalian melakukan sesuatu, ketika kalian menolak untuk melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawab kalian, kalian cenderung dihukum. Ya. Dan gue ngeliat tuh ada banyak kasus-kasus di kantor-kantor sekarang, terutama kantor-kantor korporat gede gitu ya, punya kecenderungan seperti itu. Ya, kamu udah tahu job desk kamu tuh ABC, tiba-tiba kantor kamu atau manajer kamu suruh kamu ngelakuin sesuatu yang nggak berada di luar job desk kamu. Dan jika kamu menolak, kamu jadi dihukum. Padahal sebenarnya secara kontrak tidak ada kewajiban kamu untuk melakukan itu. Ya, jika memang kalian ini yang berada di grup C berada di lingkungan kerja yang seperti itu, ya lingkungan kerja yang bagi gue tuh koersif, ya lingkungan kerja yang bagi gue itu toksik lah ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya gimana ya? Semua kita kerjakan sesuai dengan perjanjian, gue ngelakuin sesuatu sesuai dengan SOP gue, tapi ketika kayak lu mendorong gue untuk melakukan sesuatu yang di luar pekerjaan gue, dan ketika gue tolak lu hukum gue, atau gue itu jadi dikucilkan, itu bagi gue toksik. Dan itu adalah lingkungan yang sudah secara mutlak oleh alam semesta bilang, jangan bekerja di sini lagi. Kalau misalnya itu merupakan lingkungan kerja kalian sekarang, sudah mulai harus cari pekerjaan baru.
Kunci kesuksesan kalian adalah untuk mencari pekerjaan di mana kalian itu bisa bekerja sendiri. Ya, jangan bekerja di lingkungan atau di job desk yang membutuhkan kalian untuk bekerja bareng sama orang lain kayak nempel-nempelan terus. Ya, kalian tuh cocoknya kerja ya udah gue sendiri. Ya, lu kasih gue PR untuk gue sendiri, gue selesai nih, gue bakal kumpulin tugasnya nih tepat waktu. Tapi ketika kayak lu bekerja di lingkungan yang kayak sangat ibaratnya apa, kolaboratif, yang gue ngerasa kayak nggak semua pekerjaan tuh cocok dikolaborasiin. Disitulah kalian tuh mulai menurun performance-nya, ya. Jadi di situ tuh kalau gue bilang, oke, di luar itu juga. Tidak ada yang mempermasalahkan soal kemampuan kamu atau kurangnya wawasan dari diri kamu ya. Ya, jadi apapun yang selama ini membuat kamu ngerasa kayak, aduh kok kayak kesannya macet ya di karir gua atau di progres karir gua. Itu nggak ada hubungannya dengan kayak, oh karena gua bego, atau kayak, oh gua belum ada pengalaman. Ya, sebenarnya bukan karena itu. Ya, balik lagi di sini Four of Tides dan Hierophant. Ya, fondasi wawasan kamu di kartu Hierophant, ya, itu sebenarnya bukanlah menjadi masalah atau menjadi biang kerok penghambat dari proses karir kamu sekarang. Yang menghambat adalah kamu belum sepenuhnya memahami style bekerja yang cocok dengan kamu. Oleh karena itu, gue ngerasa ada kecenderungan kalian di grup C ini memilih pekerjaan yang sangat bentrok dengan cara bekerja kalian. Ya, orang yang kerjanya individualistis, janganlah bekerja di tempat atau di job desk yang butuh banyak kolaborasi. Ya, simpelnya seperti itu. Dan sebaliknya, orang yang kerjanya itu lebih jago berkomunikasi, janganlah ditaruh di back office. Ya, jadi kalian sekarang ini balik lagi magician, ya, ada dorongan untuk kalian memahami dulu gitu loh. Pro and cons-nya gua tuh apa, kelebihannya gua apa, kekurangannya gua tuh apa. Ya, karena dari situlah kalian lumayan bisa ngedesain jalur karir kalian. Oke, gue mau bawanya ke arah mana karena gue udah tahu nih stylenya gue seperti ini gitu. Gue nggak bisa dong mengharapkan seseorang yang emang ibaratnya kita bilang apa ya, lebih tertutup dan nggak suka ngomong, kita arahin ke pekerjaan yang kayak harus nyerocos sana nyerocos sini. Ya, jadi di situ tuh kalian harus memahami kelebihan kalian di mana, kekurangan kalian di mana, style bekerja kalian gimana. Ya, tidak ada style bekerja yang merugikan, tidak ada style bekerja yang salah. Ya, jadi setiap style bekerja kalian ini ya, masing-masing dari kalian pasti unik ya style bekerja ya, masing-masing di custom sesuai dengan style bekerja kalian ini. Karena kemungkinan besar gue ngerasa titik kesuksesan kalian tuh hanyalah untuk memastikan kalian tuh nyaman dalam bekerja. Karena entah kenapa gue ngeliat di sini mood kalian tuh sangat berdampak ke performance kalian dalam bekerja. Kalau misalnya kayak kalian tuh sekarang bekerja sama orang terus kayak lagi sensi nih sama salah satu manajer kalian atau sama salah satu rekan kerja kalian, secara tidak langsung performa kerja kalian tuh akan menurun secara drastis ya. Itu yang kayak gue lihat sih. Jadi kunci kesuksesan ya, pastikan gaya bekerja kalian sudah sesuai dengan job desk pekerjaan yang sekarang sedang kalian kerjakan. Jika tidak sesuai, mungkin udah mulai harus pertanyakan. Mungkin gue harus cari job desk yang memang udah lebih sesuai dengan kemampuan gue, atau kapasitas gue, atau gaya bekerja gue. Ibaratnya di situ untuk kalian, ya. Dan jangan remehkan ya wajangan gue yang tadi pertama kali itu, bahwa ada sedikit panggilan atau ada sedikit petunjuk, sepertinya ada banyak peluang dan rezeki yang bisa kalian ambil ketika kalian berwirausaha atau memulai proyek sendiri atau sesimpel memulai bekerja sendiri sebagai freelancer atau tenaga kontraktor. Oke, ibaratnya di situ. Begitulah untuk ramalan kalian grup C ya, dan begitu juga sudah kelar ya ramalan untuk grup A dan B dan C. Wah, gue happy banget sih dengan ramalan kali ini tuh. Gue ngerasa cukup in-depth ya, gue bisa jawab untuk kalian semua ini ya. Balik lagi, jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel dari Early Theory ya. Bantu kita untuk mencapai at least 1000 subscriber dulu ya. Gue lebih fokus sama goal-goal kecil sih dalam hidup untuk sekarang ini gitu ya. As always, thank you so much ya. Terima kasih atas semuanya yang sudah sering berpartisipasi, selalu komen, selalu like ya, selalu ngebantu platform Early Theory sampai bisa segede ini sekarang ya. Jika ada kebutuhan untuk memesan ramalan pribadi ya, kalian bisa langsung pesan di website kita www.earlytheory.com. Okay, I will see you soon. Have a really nice day. Bye bye.